Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang nilai dan sikap karyawan. Nah, sebelumnya kita di pertemuan sebelumnya itu membahas tentang perilaku individu, di mana pada pertemuan ini kita melanjutkan dari perilaku individu yaitu nilai dan sikap karyawan. Oke, garis besar materi pada hari ini kita akan membahas tentang definisi konsep nilai karyawan, kemudian memahami pentingnya nilai, kemudian konsep sikap karyawan dan manajemen emosi. Oke, terlebih dahulu saya menjelaskan kepada teman-teman bahwa nilai dan sikap karyawan itu pasti diawali dengan hubungan karyawan dengan organisasi, di mana dalam organisasi itu kita pasti ditempatkan dalam suatu sisi, di mana ada dua bentuk sisi. Yang pertama kontribusi, yang kedua kompensasi. Nah, saya jelaskan yang terlebih dahulu sisi kontribusi, di mana kontribusi tersebut adalah apa saja yang diberikan oleh individu ataupun karyawan untuk organisasi ataupun perusahaannya. Misalnya, usaha dalam bekerja. Kedua, bisa jadi dari kemampuannya, keahlian, kompetensi, waktu, dan ide gagasan. Jadi, ketika kita berada dalam suatu organisasi, kita memberikan kontribusi kepada perusahaannya, kemudian kita akan juga mendapatkan kompensasi sebagai timbal baliknya. Nah, sisi yang kedua yaitu kompensasi, di mana kompensasi itu adalah timbal balik dari kontribusi. Nah, yang dimaksud dengan kompensasi adalah apa yang dapat diberikan oleh perusahaan bagi individu ataupun karyawannya. Contohnya upah. Ketika seorang karyawan itu sudah bekerja, otomatis dia akan mendapatkan upah ataupun gaji. Kemudian kepastian, bisa jadi ada pensiunnya, BPJS dan lain sebagainya. Kemudian keamanan kerja, benefit, bisa jadi diberikan fasilitas, kemudian jenjang karir. Nah, ini merupakan hubungan karyawan dengan organisasi, di mana ketika karyawan berhubungan dengan organisasi, dia akan ditempatkan ke dalam dua sisi bentuk, yaitu kontribusi dan kompensasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi nilai. Pada dasarnya, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Nilai pada dasarnya untuk memahami sikap dan motivasi, karena nilai mempengaruhi persepsi kita. Nah, karena manusia itu ataupun setiap orang itu memiliki keunikan yang berbeda-beda, maka sikap dan nilai yang dipersepsikan oleh setiap orang juga akan berbeda-beda. Nah, pemahaman bahwa nilai-nilai individu itu berbeda dengan generasinya. Misalnya, generasi X, nilai-nilai yang dianut itu akan berbeda dengan generasi Y. Nah, itu juga penting untuk memperkirakan perilaku karyawan, karena dalam organisasi itu beragam usia. Ada yang senior, ada yang junior. Mungkin value ataupun nilai yang dianut oleh senior belum tentu itu juga bisa dianut oleh juniornya. Kemudian Robin pada tahun 2011 juga mengatakan bahwa nilai adalah keyakinan dasar bahwa suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang khas yang lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi kebaikan ataupun lawannya. Nah, ada orang-orang yang memiliki nilai bahwa misalnya, contoh terdekat itu misalnya ketika kita di kelas, kemudian ada tiba-tiba kuis, ada orang yang dia beliefnya ataupun kepercayaan nilai yang diangkat ataupun dianutnya itu adalah nyontek itu nggak boleh gitu. Tapi ada juga orang yang berpikir bahwa ya nyontek itu emang nggak boleh. Tapi kalau seandainya niatnya mau mengajarkan ataupun berbagi ilmu, itu juga tergantung dari nilai ataupun persepsi dari individunya begitu. Kemudian nilai merupakan gambaran dialog yang selalu terjadi dalam diri. Nah, nilai ini pasti menentukan apa yang penting, apa yang tidak penting. Nah, contoh misalnya dalam suatu lingkungan kerja, misalnya kita menggunakan toilet umum, di mana toilet itu digunakan oleh seluruh karyawan, kemudian kita melihat ada suatu hal misalnya kayak ada plastik ataupun apapun yang ada di wastafel, kemudian
bagi kita penting untuk mengambil walaupun itu mungkin bukan sampah dari kita. Nah, tapi bagi orang lain yang ngapain diambil, itu kan bukan sampah saya gitu. Tapi ada sebagian orang yang nilainya itu ya udah, ini tuh penting, kalau seandainya saya nggak buang otomatis nanti wastafelnya macet ataupun dan lain sebagainya. Jadi dia akan menentukan apa yang penting, apa yang tidak, kemudian apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan. Contoh, misalnya orang yang menganut nilai korupsi itu nggak boleh gitu. Tapi sebagian orang ya korupsi itu dianggapnya sebagai ya ini uang bensin lah, atau ini uang capek lah dan lain sebagainya. Nah, itu juga masuk ke dalam gambaran yang terjadi dalam diri ataupun nilai-nilai yang dianut dalam diri seorang individu. Kemudian apa yang benar dan apa yang salah itu masuk ke dalam etika. Kemudian mana yang baik dan mana yang paling baik, atau bisa dilihat dari pergerakan sopan santunnya. Kemudian nilai merupakan dasar mendalam, acuan ataupun motor penggerak motivasi. Misalnya teman-teman memiliki nilai bahwa seperti yang saya contohkan tadi adalah korupsi gitu. Nah, itu akan menjadi acuan ketika dia bertindak mengambil keputusan. Misalnya, oh ya, karena kita udah percaya nih kalau seandainya korupsi itu bakalan merugikan orang lain, kemudian kalau seandainya orang lain pada ikut gitu, otomatis perusahaan juga akan rugi gitu. Apalagi perusahaan publik di mana misalnya kita korupsi bantuan sosial, otomatis orang-orang banyak pun akan mendapatkan dampak dari kegiatan ataupun tindakan kita yang tidak baik tersebut. Nah, jadi nilai-nilai ini tidak dapat dipalsukan karena apa yang dipikirkan, dilakukan, dan disikapi akan terlihat jelas dengan yang merupakan refleksi ataupun nilai-nilai yang dianut. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Kalau emang dia pemikirannya itu misalnya kayak korupsi tadi, dia berpikir bahwa ya ini kan uang capek gitu, jadi nggak apa-apa deh, wajar gitu. Dan itu biasanya karena apa yang dipikirkan, dilakukan, dan disikapi. Kemudian nilai-nilai yang dianut dan dijalankan oleh karyawan dalam organisasi inilah akan menjadi faktor penentu bagaimana organisasi tersebut memiliki kualitas, kapasitas, dan kapabilitas dalam pembuatan keputusan, perilaku, dan tindakan organisasi. Nah, ini menjadi acuan dan faktor penentu bagaimana organisasi itu bisa dilihat dari kualitas, kapasitas, dan kapabilitasnya. Kemudian nilai lintas budaya. Nah, nilai lintas budaya ini adalah adanya perbedaan budaya, di mana budaya kita dengan budaya di luar negeri itu ada perbedaan. Nah, nilai lintas budaya ini diperkenalkan pertama kali oleh Gerd Hofstede, atau mungkin teman-teman bakalan mengetahui bahwa di sini nama lainnya itu adalah dimensi budaya Hofstede, yang mengemukakan bahwa manajer dan karyawan itu bervariasi dalam 5 jenis dimensi dari budaya nasional. Yang pertama, jarak kekuasaan. Nah, jarak kekuasaan ini disebut dengan bahasa lain itu adalah power distance. Nah, yang dimaksud dengan power distance ataupun jarak kekuasaan adalah dimensi budaya yang menunjukkan adanya ketidaksejajaran bagi anggota yang tidak memiliki kekuatan dalam suatu institusi, baik itu keluarga, sekolah, ataupun masyarakat atau organisasi tempat bekerja. Nah, perbedaan kekuasaan ini berbeda-beda tergantung dari tingkat sosial, tingkat pendidikan, dan jabatan. Nah, ini contoh yang paling dekat dengan kita adalah misalnya budaya keraton di Jogja. Nah, bagi mereka kalau seandainya sultan lewat dan lain sebagainya itu semua orang tunduk, berarti power distance-nya itu jarak kekuasaan gitu. Ataupun contoh lainnya, ketika kita bekerja ada atasan yang benar-benar pengennya dihormati dengan cara kita harus memanggil dia Pak Bos dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang power distance-nya itu rendah. Contoh misalnya kita memanggil atasan kita itu seperti teman. Berarti dia tidak power distance-nya itu dia tidak harus ya saya atasan kamu bawahan saya. Jadi kamu harus hormat dengan saya, harus memanggil saya Bapak gitu. Tidak. Jadi perbedaan itu jelas. Mungkin teman-teman di sini pernah nonton film barat, di mana film barat itu ketika ada bosnya dia memanggilnya sebagai teman. Nah, itu juga ada. Tapi ada juga negara-negara yang menggunakan jarak kekuasaan itu tinggi gitu. Oke, yang kedua, lintas budaya
Yang kedua itu ada individualism ataupun kolektivism. Nah, ini adalah dimensi kebudayaan yang menunjukkan adanya sikap yang memandang kepentingan diri dan keluarga sebagai kepentingan utama atau sebagai kepentingan bersama dalam kelompok. Nah, dimensi ini juga dapat terjadi di masyarakat dan organisasi. Dalam organisasi, masyarakatnya itu mempunyai dimensi kolektivism, di mana dia memerlukan ketergantungan emosi yang lebih besar dibandingkan masyarakat yang memiliki dimensi individualism. Di mana kalau Indonesia sendiri ketika ada acara 17-an Agustus itu lebih senangnya bekerja secara grup ataupun kelompok, kayak berame-rame kerja bareng gitu. Itu Indonesia lebih senang kolektivism. Tapi kalau budaya barat dia lebih senang yang individualism. Dia nggak bisa bekerja kalau seandainya dia bekerja rame-rame dan orangnya banyak. Nah, ini juga perbedaan budaya ya. Budaya senang yang main grup, ada budaya yang senangnya main sendiri ataupun individualisme. Oke, yang ketiga maskulinitas versus feminitas. Nah, ini merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan bahwa dalam setiap masyarakat itu terdapat peran-peran yang berbeda tergantung jenis para anggotanya. Nah, pada masyarakat maskulin, itu menganggap bahwa pria itu lebih ambisius, kemudian sukanya bersaing dan berani mengatakan pendapatnya dan cenderung berusaha untuk mencapai keberhasilan. Berbeda dengan masyarakat feminim, kaum pria ini diharapkan untuk lebih memprioritaskan kualitas kehidupan dibandingkan keberhasilan materialitas. Jadi lebih jauh dijelaskan bahwa masyarakat dari sudut pandang maskulin adalah masyarakat yang lebih menggambarkan sikap kelakian, sedangkan masyarakat feminitas itu lebih menggambarkan sifat kewanitaan. Jadi sudut pandangnya itu bukan dari sudut pandang jenis kelamin, tapi dari sifatnya, begitu. Kemudian yang 4, menghindari ketidakpastian. Nah, dimensi budaya yang mengacu pada pilihan utama orang-orang di suatu negara akan situasi yang terstruktur daripada yang tidak terstruktur. Jadi ada negara-negara semua hal itu direncanakan dan terstruktur, tapi ada juga negara-negara yang ya amburadul, segala suatu halnya itu tidak terstruktur. Kemudian nomor 5 yaitu orientasi jangka panjang atau jangka pendek. Nah, dimensi kebudayaan yang mengacu pada nilai-nilai orang yang menitik beratkan pada masa depan berkebalikan dengan nilai jangka panjang nilai jangka pendek yang berfokus pada masa kini dan masa lalu. Jadi ada orang-orang yang kalau seandainya dia mengasihkan pendapat ataupun merencanakan sesuatu hal, dia orientasinya jangka panjang. Kira-kira kalau seandainya saya memutuskan untuk mengambil hal seperti ini, kira-kira jangka panjangnya itu seperti apa. Tapi ada juga orang-orang yang lebih prioritas untuk menggunakan orientasi jangka panjang. Ya udah deh, yang penting kelar aja dulu masalah, nanti kita pikirkan selanjutnya. Nah, itu juga perbedaan lintas budaya. Kemudian nilai etis dan perilaku. Jadi jadi kita akan membahas tentang etika. Nah, etika itu merupakan suatu ilmu mengenai prinsip-prinsip moral ataupun nilai-nilai yang menentukan apakah tindakan itu benar ataupun salah dan hasilnya baik atau buruk. Jadi ada 4 prinsip-prinsip etis. Yang pertama kita akan membahas tentang utilitarianisme, yaitu prinsip moral yang mengatakan bahwa para pembuat keputusan harus mencari kebaikan yang paling besar untuk sejumlah orang yang paling banyak ketika memilih berbagai alternatif. Misalnya suatu perusahaan ketika melakukan tindakan yang merugikan karyawan. Nah, itu kita lihat kalau emang tindakan dia itu menguntungkan perusahaan, tetapi keputusannya itu malah berdampak buruk pada orang yang banyak, otomatis itu utilitarianismenya itu rendah. Karena apa? Prinsip moral yang harus diambil itu karena yang paling banyak mendapat manfaatnya apa sih gitu, karena ini kebaikan yang paling besar untuk sejumlah orang. Kemudian prinsip hak individu atau yang disebut dengan HAM itu adalah prinsip moral yang mengatakan bahwa setiap orang itu berhak secara hukum atau disebut dengan HAM. Kemudian keadilan distributif. Nah, keadilan distributif ini adalah prinsip moral yang menyatakan bahwa orang-orang yang sama harus diberi penghargaan
ataupun beban yang sama, dan juga tidak samaan harus dihargai berbeda sesuai dengan proporsi perbedaannya. Jadi untuk adil itu kita harus, ya segala hal suatu tuh harus adil, tapi tingkat keadilannya itu kita harus bisa mengukur kalau seandainya bebannya harus sama, ataupun penghargaan yang diberikan juga harus sama. Kalaupun tidak ada ketidaksamaan, itu juga harus dihargai ataupun sesuai dengan proporsi perbedaannya masing-masing. Kemudian yang keempat adalah prinsip kepedulian. Nah, prinsip kepedulian ini adalah prinsip moral yang mengatakan kita harus memberi perhatian kepada orang-orang yang mempunyai hubungan khusus. Jadi misalnya dalam suatu perusahaan itu ada orang-orang yang mohon maaf disabilitas ataupun yang cacat. Nah, jadi perusahaan itu harus memberikan kepedulian lebih, di mana mungkin perhatian lebih itu diberikan kepada mereka biar mereka itu tidak merasa jadi minoritas. Dan sekarang ini banyak juga perusahaan-perusahaan yang emang memberi kuota untuk para disabilitas untuk ikut berkontribusi ke dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi sudah banyak banget itu yang memberikan kuota khusus untuk para disabilitas. Nah, kemudian emosi dan sikap. Emosi ini dikeluarkan seseorang atas sesuatu hal, dapat berupa sedih, marah, takut, tertawa, dan sebagainya. Jadi di sini teman-teman, emosi yang dimaksud dengan emosi itu tidak hanya sedih ataupun marah, tetapi ketika kita tertawa itu juga disebut emosi, tapi emosi yang positif. Kemudian sikap. Nah, sikap ini merupakan suatu reaksi melalui proses pemikiran yang penuh dengan pertimbangan. Nah, sikap dapat berupa kesetujuan, penolakan, dukungan, dan sebagainya. Kemudian Fineman pada tahun 2013 yang mengatakan bahwa pengelolaan emosi adalah penting untuk bidang manajemen sumber daya, perilaku organisasi, dan psikologi organisasi, terutama dari segi kepemimpinan. Nah, biasanya kan pemimpin itu kadang-kadang ketika tidak sesuai dengan harapannya, dia bakalan meluapkan emosinya kepada karyawan, di mana harapannya itu ketika dia sudah meluapkan emosinya, apa yang dia inginkan itu bisa tercapai. Tetapi lagi-lagi pengelolaan emosi itu butuh. Bukan berarti seorang pemimpin ataupun atasan itu bisa meluapkan emosi tanpa memberikan solusi dan lain sebagainya. Tetapi carilah pengelolaan emosinya itu yang sesuai dengan lingkungannya gitu. Untuk menangani pengelolaan emosi ini digunakan untuk pembuatan keputusan, menangani perubahan dalam organisasi, dan mengelola konflik. Nah, sebelumnya karena kita tadi membahas emosi, maka kita harus menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan emosi ataupun definisi dari emosi. Emosi dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan yang kuat yang mengarah kepada seseorang ataupun sesuatu hal. Nah, emosi itu merupakan reaksi mental ataupun psikologis yang terarah kepada manusia, benda, ataupun peristiwa. Dan emosi ini sangat objektif dan bersifat spontan. Nah, kadang-kadang kita itu melihat bahwa misalnya rekan kerja kita ketika kita lagi rapat dan lain sebagainya itu masih posisinya ketawa, keadaannya masih kondusif, tiba-tiba dia emosi. Nah, itu berarti terjadi secara spontan. Dan sering kita lihat bahwa hal tersebut bisa saja terjadi dalam suatu rapat, diskusi, dan lain sebagainya. Tipe emosi ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, tipe positif itu bagaimana? Dia gembira, tenang, bahagia, yakin, kemudian bersemangat. Kemudian kalau seandainya tipe emosi yang negatif itu bisa dilihat dari sedihnya, risaunya, marah, dendam, dengki, malu, dan curigaan. Itu disebut dengan tipe emosi yang negatif. Nah, bagaimana sikap? Karena kita tadi udah bahas masalah emosi, sekarang kita akan membahas sikap. Sikap itu adalah didefinisikan sebagai sekelompok keyakinan ataupun perasaan dan perilaku terhadap suatu objek. Nah, misalnya ketika emosi, sikap kita itu seperti apa sih? Misalnya atasannya lagi emosi, terus kita bersikap seperti apa? Kita juga ikut emosi, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena api dibalas dengan api otomatis akan menjadi
Teman-teman pasti tahu ya, api dibalas api. Makanya sikap itu keyakinan ataupun penilaian seorang ataupun perilaku. Dia harus memahami perilaku dia. Oh, tipe A, ketika dia marah dia pengennya didiamin, didengarin dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang ketika marah itu ya jangan diam, ya klarifikasi dan lain sebagainya gitu. Kemudian menurut Machen dan Van Glinhoff, sikap itu dapat dikategorikan sebagai suatu pendapat yang cenderung stabil sepanjang waktu dan memperhatikan alasan logika. Jadi ada alasan nih kenapa kita mengambil sikap tersebut gitu. Ya, mungkin alasan logikanya mungkin dia lagi ya pikiran positif, mungkin dia lagi butuh meluapkan apa yang ada di unek-unek dia. Jadi alasan yang logikanya ya udah mending didengerin aja. Toh juga ketika orang lagi marah terus kita ngasih saran itu juga akan tidak masuk. Nah, itu alasan logika gitu. Kemudian sikap dapat dipandang sebagai predisposisi ataupun kecenderungan untuk bereaksi dengan cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap objek, orang, konsep, dan apa saja pun. Jadi kadang-kadang reaksi, kalau seandainya orang lagi marah, reaksi kita seperti apa sih? Nah, itu akan tertunjuk melalui sikap seseorang. Komponen sikap. Nah, jadi kita akan membahas tentang 3 komponen sikap. Yang pertama, belief ataupun keyakinan. Keyakinan adalah ketetapan persepsi terhadap suatu objek. Misalnya, kita yakin kalau seandainya orang lagi marah itu, dia itu kadang-kadang sering ngambil keputusan yang dadakan dan sebenarnya dia nggak mikir gitu. Nah, itu kadang-kadang keyakinan orang juga terbangun dari pengalaman masa lalu dan pembelajaran. Kemudian feeling, perasaan. Perasaan merupakan perwujudan evaluasi positif atau negatif terhadap suatu objek. Jadi kadang-kadang perasaan itu juga termasuk perwujudan evaluasi positif. Nah, tidak hanya positif, tapi dia juga terhadap evaluasi negatif terhadap suatu objek. Kemudian behavioral intention ataupun perilaku. Maksud perilaku di sini merupakan perwujudan motivasi yang digunakan secara khusus untuk merespon suatu objek. Nah, ketika ada orang yang marah, perilaku kita tuh seperti apa sih? Nah, itu mungkin hampir sama dengan sikap tadi. Terus juga menurut Robin dan Yates pada tahun 2011, komponen sikap itu terdiri dari 3 juga. Yang pertama kognitif, segmen opini ataupun keyakinan dari sikap. Kemudian komponen afektif, dari emosional ataupun perasaan dari suatu attitude. Kemudian komponen perilaku, niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang ataupun sesuatu hal. Nah, bagaimana ketika orang lagi emosi, kemudian bagaimana cara kita bersikap? Nah, itu tuh harus bisa kita wujudkan dalam manajemen emosi. Nah, manajemen emosi itu atau disebut dengan emotional dissonance itu merupakan konflik antara kewajiban dalam keadaan emosi sebenarnya. Contoh, karyawan menghadapi pelanggan yang marah-marah. Nah, mungkin di sini teman-teman pernah merasakan jadi customer service. Itu juga salah satu emotional dissonance, di mana karyawan harus menghadapi pelanggan yang marah-marah. Nah, apakah pengelola ini membuat karyawan tertekan atau stres? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa bisa iya? Ya karena kadang-kadang terlalu banyak keluhan dari konsumen itu menyebabkan karyawan tertekan. Karena apapun yang sudah dia lakukan itu tetap salah di mata pelanggannya. Tapi bisa jadi tidak, karena apa? Itu suatu hal yang sering banget terjadi dan dia sudah terbiasa dengan hal tersebut. Nah, makanya di sini jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Oke. Hal penting dalam manajemen emosi yang pertama, self awareness ataupun kesadaran diri. Nah, kesadaran diri kemahiran mengenali bagaimana kekuatan, kelemahan nilai ataupun sumber daya emosi dalam diri. Jadi setiap orang itu pasti memiliki self awareness ataupun kesadaran diri, di mana dia bisa tahu nih, wah aku nih kalau sana ketemu sama orang-orang yang
ibu-ibu itu pasti lemah, mau salah mau benar pasti lemah gitu. Nah makanya itu kemahiran seseorang untuk mengenali kekuatan, kelemahan ataupun nilai dan sumber daya emosinya dalam diri. Kemudian self management ataupun manajemen diri ataupun pengendalian diri. Nah, ini merupakan proses komunikasi dalam diri untuk menjadi petunjuk dan pedoman berperilaku. Jadi ada orang yang self management, pengendalian diri, misalnya seperti yang saya contohkan di minggu lalu itu, misalnya main hakim gitu, ketika ada pencopet ataupun ketika ada suatu hal yang sebenarnya itu tidak baik untuk dilakukan, kita tidak boleh main hakim karena segala sesuatu itu pasti ada alasannya gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengendalian diri ataupun manajemen diri. Oke, yang ketiga itu social awareness ataupun kesadaran sosial, di mana kesadaran sosial ini merupakan kemampuan merefleksikan, mengenali emosi orang lain. Nah, ini adalah kemampuan bagaimana kita bisa mengendalikan orang lain. Maksudnya gini, ketika dia bersikap seperti ini, seharusnya kita harus bagaimana sih? Nah, itu kemampuan ataupun kesadaran sosial yang kadang-kadang orang bisa, kadang-kadang yang enggak gitu. Biasanya orang yang dekat dengan orang ataupun individu yang sedang memiliki emosi itu dia bakalan bisa ataupun mampu mengenali emosi orang lain. Kemudian yang keempat, relationship management ataupun pengelolaan hubungan. Nah, kemampuan menguasai 3 hal penting sebelumnya patut menjadi inspirasi, bisa mengembangkan orang lain, mempengaruhi orang lain, dan itu menjadi the best for support system. Nah, jadi itu materi kita minggu ini. Teman-teman silahkan kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, kita buka forum pertanyaan itu di kelas online ya, melalui Zoom ataupun melalui Google Meet. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan juga yang belum tersampaikan di Google Classroom ataupun di Google Meet, Zoom dan lain sebagainya, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Dan mungkin kalau seandainya teman-teman bertanya di luar kelas, mungkin akan saya jawab pas jam kelasnya. Oke, baik, itu aja yang mau saya paparkan untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.